Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua teman-teman? Alhamdulillah bikhairin ya Pak. Alhamdulillah bikhair. Antum? Wa antum fi sihah wal afiyah kulluh? Alhamdulillah fi Alhamdulillah. sihah. Alhamdulillah. Ana aidan fi sihah wal afiyah bidu'aikum. Oke, hayya bina nastamir darsana fi hadha sabah. Hayya bina nastamir darsana fi hadha sabah. Kita lanjutin pelajaran kita di pagi ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan ya yang Arab ya. Ya. Ya, sekarang berarti materi baru ya. Halaman 11 ya berarti. Iya betul. Nah, oke. Qabla an nastamir, indakum soal. Sebelum dilanjutin ada pertanyaan mungkin kita persilahkan. Sambil tunggu teman-teman sejenak. Dari materi atau non materi sejenak kita persilahkan. Tentang kana, apa insyaallah ya? Kana plus U plus A. Karena merofakkan isimnya dan menasobkan khabarnya. Ya, karena masuk pada 3 rumusan jumlah ismiyah. Karena isim plus isim, karena isim plus fiil, karena isim plus huruf jar. Ya, itu garab makan. Nah, itu harus diingat itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutin ke halaman berikutnya. Halaman 11. Kita kembali ke layar dulu sejenak. Halaman 11. Oke, ini dia. Sebelum kita terangkan, kita ulang dulu. Yang lalu kalau nggak salah kita sudah pernah menghafalkan tasrifnya kana, perubahan kana dalam konteks fi'il madi. Yang kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Coba kita lihat ini. Kita baca dulu bareng-bareng. Ya, ini kemana ini? Kunta. Berarti dari domir anta toh? Oke, Ya. semuanya connect. Kunta, anta diambil tanya saja dalam konteks fi'il madi. Nah, karena plus anta jadi kunta. Ya, adalah kamu laki-laki atau kamu laki-laki telah menjadi, tergantung konteksnya. Nah, kalau kana plus antuma jadi bagaimana teman-teman di sini? Kuntuma. Karena ditambah antuma jadi kuntuma, diambil jadi tuma ya. Kemudian karena ditambah antum menjadi kuntum. Jadi kuntum. Teman-teman tinggal ngapalin aja. Kuntum. Oke, kunta, kuntuma, kuntum. Sama kayak jalasta, jalastuma, jalastum gitu aja. Nggak ada bedanya. Hanya karena ada alifnya, maka alifnya dibuang. Oke. Kemudian kalau kana plus anti jadi bagaimana? Kunti. Kalau ditambah antuma, kuntuma. Kalau antuna, kuntunna. Kuntunna. Clear ya ini? Nggak susah kok ini. Ya, adalah kamu perempuan telah menjadi kunti. Atau kunti, kamu perempuan adalah titik-titik juga boleh, nggak ada masalah, tergantung konteksnya. Untuk konteks saya, karena ditambah ana berarti kuntu, baik ana laki maupun ana perempuan, saya laki maupun saya perempuan. Ya, karena plus ana ditambah menjadi kuntu. Nah ini ya, oke. Kursor saya kelihatan teman-teman? Kelihatan. Ya, oke, bagus. Nah, dalam konteks kami, kita
Berarti kana ditambah nahnu menjadi kunna. Ya dah? Iya. Laki perempuan sama, laki perempuan sama. Nanti yang bedakan khobarnya. Kunna, cewek juga sama. Kunna. Ya, kami, kita sama. 2 orang maupun banyak orang sama. Kunna, 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 kunna. Nah, coba teman-teman hafalin dari kunta saja. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Ya, hafal semua insya Allah? Hafal semua insya Allah? Ya, oke. Sekali lagi bareng-bareng ya. Wahai ayabina nafat min awal ya. Kunta, wahid di Senin salasa. Kunta, kuntuma, kunti, kuntuma, kuntuna, kuntu, kunna. Oke, dah. Oke. Ba'da an hafidna, setelah kita hafal anifan barusan saja. Hayya bina nangdur hadhihi al-amsilah. Kita lihat contoh-contoh di sunduk di kota ini, teman-teman. Kunta, kuntuma, kuntum. Berarti ta, tuma, tum dalam konteks ini menjadi apanya kana kira-kira? Siapa yang bisa? Isimnya apa Isim khobarnya? Isim kana. Iya, benar. Isim Isim kana. kana. Isim kana. Berupa domir Mutasil. mutasil. Ini kan sama dengan dasar 2 dulu toh sebetulnya. Iya. Kananya fi'il madhi, tatumatumnya domir mutasil yang dalam konteks ini menjadi fa'ilnya kana yang populer disebut dengan ismu kana. Mungkin ada yang protes kritis, Ustadz, kan isim kana harus rofa. Iya benar, itu sepakat itu sampai kapanpun. Tapi di sini faktanya kan mabni, Ustadz. Gimana? Ya hatimu tetap ngomong, hati kita tetap ngomong. Ini mabni memang, tapi hakikatnya Rofa. Lah gitu loh. Pembahasaannya seperti itu. Kunta ta ismu kana mabni alal fathi. Karena domir mutasil dah. Iya. Tapi hakikatnya rofa fi mahalli raf'in. Karena hakikatnya rofa li'annahu ismu kana. Nah, gitu aja. Maksudnya biar teman-teman bisa melihat sesuatu lebih dalam. Ada tampilan dohir dalam konteks ini disebut mabni. Ada tampilan hakiki dia menjadi ismunya kana. Tetap harus diperhitungkan dong secara ilmiah. Oleh karena itu, seperti tatumatum dalam konteks kunta, kunuma, kuntum punya 2 i'rab. I'rab pertama menjadi isimnya kana, faktanya mabni, maka dikatakan mabni. Dia juga menjadi isimnya kana yang dituntut harus rofa. Maka secara ilmiah tidak boleh berhenti di mabninya. Tetap secara ilmiah harus mengatakan hakikatnya dia rofa. Yes, dia mabni, lafadznya, zohirnya. Tapi sejatinya dia rofa. Cuman nggak bisa ditampilkan. Nggak bisa ditampilkan secara lafadz, secara zohir, secara fisik. Karena sudah mabni itu. Tapi hati dan pikiran semua ilmuwan, semua ahli ilmu sepakat dia tetap sejatinya rofa. Seperti itu gambaran cara mengikrabnya. Bisa dimengerti insya Allah ya? Insya Allah. Nah, dah mudah kok nggak susah ya. Mau tanya itu fi mahali itu artinya keadaan ya? Iya, fi mahalli itu dalam keadaan gitu loh kalau di bahasa lugas kan. Ya, kalau bahasa agak keren fi mahalli dalam proporsi. Atau dalam sejatinya boleh. Tampilan dohirnya sih fatah, kasroh, domah, mabni toh. Tapi hakikatnya dia pada posisi yang harus rofa. Cuman kerofaannya terhalang oleh kemabniannya gitu loh. Oke? Bisa dimengerti? Ya, oke. Aman ya? Semuanya aman ya? Bisa menangkap ya? Iya. Iya, oke. Kunti, kuntuma, kuntunna sama dong. Berarti fa'ilnya kana, ya toh. Yang
titumatunna menjadi isimnya kana. Oke. Sekarang kalau saya tanya, kunta, tanya mabni apa ini teman-teman? Kunta mabni dari anta. Ya, mabni apa? Tanya itu adalah mabni apa? Mabni fathah. Fathah. Sesuai fisiknya. Mabni itu sesuai fakta fisik akhirnya. Kuntuma, mabni apa ini? Fathah. Alifnya ini, yang teman-teman lihat alifnya. Huruf yang paling akhir. Alif. Huruf yang paling akhir alif. Berarti mabni apa ini? Fathah. Ya, alif. Masa alifnya di fathah? Kuntuma'a gitu. Ya. Kalau alif itu selalu apa? Selalu sukun. Sukun. Iya, jadi nggak ada Sukun. alif hidup itu nggak ada. Alif hidup itu nggak ada dalam bahasa Arab. Kalau ada alif hidup namanya hamzah. Hamzah. Gitu loh. Ahmad. Ahmad itu bukan alif, tapi itu hamzah. Oke? Bisa dimengerti? Jadi al-farqu bainal alif wal hamzah, ya. In kana maskunan alifan. Kalau dia disukun alif. Jadi alif itu mati selama-lamanya. Tidak ada alif hidup dalam bahasa Arab. Karena alif simbol dari bacaan mat tabi'i. Oke? Ya, kalau ada bentuknya alif berharokat, fathah, kasroh atau domah. Itulah dia hamzah. Ala wahiyah hamzah. Harus bisa bedain. Ya. Pola apa? Mamanya ada pola af'ala. Af'ala. Af'ala itu bukan alif, tapi hamzah. Dari 3 hurufnya fa'ala. Ikut pola af'ala. Oke, akbala. Oke, aslaha. Itu bukan alif, tapi hamzah. Harus bisa membedain loh. Nanti di mustaqili nggak bisa bedain alif dan hamzah. Amal alif, iya amal alif sukunan abadan. Adapun alif sukun selama-lamanya. Amal alif mutaharrikah. Adapun alif yang berharokat ala wahya hamzah. Ini adalah hamzah. Oke. Kuntuma mabni sukun. Tapi dia nanti menjadi isimnya kan atau fi mahalli raf'in. Gitu aja kok, nggak susah. Kuntum, mabni apa kalau kuntum? Sukun. Sukun. Fi mahalli raf'in. Kunti, mabni, kunti. Mabni? Mabni kasroh. Kalau mabni jangan jer, kasroh. Mabni kasroh. Ya, kalau jer itu i'rab. I'rab, iya, i'rab mabni 'alal kasri fi mahalli baru fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin umpamanya. Ya, oke. Kuntuma sama dengan di sini tadi, kuntunna mabni 'alal mabni 'alal kuntunna. Iya, mabni apa? Kuntunna mabni apa? Fathah. Iya, mabni 'alal fathi. Mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in. Udah paham itu kok, bagus ya. Oke, kuntu. Tunya mabni apa ini? Mabni dhammah. Fi mahalli raf'in. Ya, mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in. Nah, kunna mabni apa ini? Alif Sukun. Mabni apa? Sukun. Iya. Habis salah biasanya benar biasanya ya. Sukun. Iya, mabni sukun fi mahalli raf'in. Ismu kana. Oke, semuanya paham insyaallah. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Oke, sama kayak fi'il madhi pada umumnya. Oke. Karena tatumatum, titumatunna, na menjadi isimnya kana, fa'ilnya kana, tentunya setelahnya baru jadi khobarnya dong. Gitu lah. Ya toh? Hanya di contoh ini dibuat sederhana. Nanti kalau di Al-Qur'an jaraknya mungkin dengan kananya jauh. Lah itu berpikir tentunya.
Nah, contoh dibuat sesederhana mungkin biar mudah paham. Contoh dibuat susah kabur semua nanti. Ya. Oke, berarti kunta sobiron. Aina khobaru kana? Sobiron. Sobiron. Ya, kita ingat khobarnya kana tidak boleh diberi al dan sini nggak diberi al. Berarti benar. Dan harus nasab sobiron karena Sobiron. mufrad pakai fathah ya dah. Kalau Iya. dua jadi sobi Sobiron. roini Roin. roini. Sobiron sobiroini. Kalau rofa kan sobironi kan gitu tuh. Nah, karena ini Iya. nasab maka dia ditutup nasab sobiroini. Tanda nasabnya pakai apa teman-teman? Ya. Ya-nya ini, awas ya. Ikutin para ulama aja. Tanda nasabnya yang atas fathah, yang musanna ya, sobiroini, ya, sobirina. Tanda nasabnya Ya. iya-nya. Oh, berarti Iya. musanna dan jamak mudzakkar salim waktu nasab sama Ustadz? Yes, sama. Bukan hal yang sulit. Ini bukan hal yang sulit. Asal teman-teman paham di sampling ini aja. Nanti ke yang lain-lain akan paham semua. Asal hati-hati aja. Yang repot kalau di sini nggak paham. Yang lain ya tambah bingung. Ya, oke. Kunta sobiron. Kalau ini teman-teman kasih al, salah loh. Kunta sobiro, salah. Kuntuma sobiroini. Kuntuma as-sobiroini, salah. Karena khobarnya karena tidak boleh diberi al. Hati-hati ya. Al itu urusan rawan sekali dalam bahasa. Kuntum sobirina. Enggak boleh kuntum as-sobirina, enggak boleh. Bidunil al, bidunil al. Oke. Nah, kalau ini tambahan aja ini. Berarti keterangan fi hayatika as-sa'bati, fi hayatikuma as-sa'bati, fi hayatikum as-sa'bati. Domirka kumakum dikondisikan dengan depannya tentunya. Dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, aman insya Allah semuanya ya, aman ya. Ya, coba terjemahkan satu yang atas saja, ya. Kunta sobiron, ayo. Adalah kamu orang yang sabar dalam di dalam hidupmu yang yang susah. Ada hidup yang enak terus. Tidak. Nggak ada satu anak manusia pun hidup yang enak terus itu nggak ada, teman-teman. Hidup itu emang ujian. Karena itu tetap aja dibuat ada ruwet-ruwetnya juga oleh Allah. Gitulah. Ada satu yang hidup itu enak terus. Hanya orang-orang yang menjadi pelaku tauhid yang ulung. Menjadi pelaku tauhid yang hebat itu hidup itu enak terus. Ya, sehat enak, sakit ya enak. Punya duit enak, enggak punya duit ya enak. Alhamdulillah. Iya, sudah punya rumah ya enak, masih ngontrak ya enak. Karena iya ini serius. Itulah maka agama itu hadir tujuannya sebetulnya kan memberi konsep biar menjadi resep. Apapun keadaanmu, sadarilah itu sejatinya hanya ujiannya Allah. Nanti kematian nggak mengenal kamu sudah punya rumah apa masih ngontrak, masih sudah kerja atau masih pengangguran. Kematian nggak mengenal itu semua. Makanya sejatinya semua kitab suci itu diturunkan. Aslinya kan untuk menghadapi hidup ini bagaimana biar selalu enak. Lah, hidup yang selalu enak itulah sejatinya iya surga. Kalau enaknya terus di dunia namanya surga dunia. Lah nanti enak yang di akhirat namanya ya surga yang akhirat nanti gitu deh. Aslinya seperti itu aslinya. Ini biar paham semua ini. Kunta sabiron fi hayatika as-sa'bati dan seterusnya. Nah, kemudian konteks perempuan, coba konteks perempuan yang kita terjemahkan yang kuntuna ini, coba terjemahkan bareng-bareng kuntuna. Adalah kalian perempuan orang-orang yang sabar dalam hidup kalian yang susah. Hidup yang susah itu dipandang orang duitnya dikit gitu ya.
Ya, padahal aslinya mah kalau aslinya faham sefaham-pahamnya, mau hidup itu mohon maaf ini duitnya banyak, tetap saja itu juga Ujian. ujian. Gitu loh teman-teman. Percaya apa tidak? Di masyarakat ini orang yang mohon maaf nih, tidak sedikit oleh Allah diberi rizki banyak, justru banyak melalaikan bahkan meninggalkan Allah. Berarti sesuatu yang enak, yang banyak, yang nyaman menurut umumnya orang, tapi justru dia menjadikan bencana besar. Tampilan matanya aja kelihatannya enak. Tunggu ntar lagi. Begitu mati babak belur dia. Kenapa? Karena hal yang mestinya pemberian Allah, dia justru lari dari Allah. Berarti lulus ujian enggak kalau begitu? Enggak. Enggak lulus ujian. Hati-hati loh. Jadi soal kehidupan tuh hanya ada dua. Enak atau tidak enak. Nah, kalau enak, berterima kasih pada Allah, suwun ya Allah, dan menjalankan hak dan kewajibannya tentunya sesuai standar agama. Lah itu berarti lulus. Yang enggak enak, kok legowo, ridho, sabar, ya dia lulus. Gitu aja. Hidup itu kan hanya ada dua itu. Cuma ini tidak mudah karena setan ada dalam diri kita, gitu loh teman-teman. Ceritanya begitu aslinya. Kalau teman-teman paham agama itu sejatinya ya di situ-situ aja. Oke, coba kalau ini kuntuna kita terjemahkan, kalian menjadi ya. Jadi gimana ini? Kuntuna, yuk. Kalian perempuan telah menjadi telah menjadi apa? Orang-orang yang orang-orang yang sabar sabar dalam kehidupan dalam kalian yang kehidupan kalian yang sulit. sulit. Iya. Banyak enggak orang yang mohon maaf nih, ketika sulit tambah sabar. Ketika enggak enak dia tambah sabar. Tapi begitu enak berantem terus. Banyak enggak itu? Iya. Banyak enggak? Ada enggak? Ada. Iya. Jadi satu keluarga waktu masih belum mapan ekonominya, tambah saling mengerti, mudah mengerti, ya toh? Tambah enak. Begitu ekonomi diberi oleh Allah banyak, ternyata ekonomi menjadi bencana untuk satu keluarga tertentu, banyak apa tidak? Iya. Banyak. Itu berarti dia tidak kuat dari ujian yang enak yang berupa materi. Gitu loh teman-teman. Lah kita belajar agama itu maksudnya gini oleh Allah, biar kamu secara mental, psikologi, hati dan pikiran, jiwa, apapun keadaanmu selalu siap. Itu aja. Hakikatnya agama itu menyiapkan kita ngadepi semua bentuk keadaan yang dibuat oleh Allah. Itu bidangnya orang yang beragama dan tidak di situ. Gitu loh, biar kita ngerti. Nanti ending-endingnya akhirnya diakhiri dengan udah kematian. Mau enak mau nggak enak mati ya mati gitu loh. Nah, yang lulus yang enak yang ngerasa ujian Allah, yang nggak enak yang ngerasa ujian Allah. Yang nggak lulus gimana? Enak nggak ngerasa diuji Allah, nggak enak nggak ngerasa diuji Allah. Kalau itu neraka, jelas neraka. Dah gitu aja, nggak usah repot-repot. Ya, oke. Kuntu sobiron fi hayati asobati. Cowok cewek sama tuh ini? Oke. Coba teman-teman kembangkan. Kuntu sobiron fi hayati asobati. Saya adalah menjadi seorang muslim ya dalam kehidupanku yang susah. Ayo, gimana? Kuntu musliman fi hayati as-sa'bati. Ya, kalau perempuan jadi gimana? Kuntu muslimatan fi hayati as-sa'bati. Oke.
teman-teman saya ajak untuk mengembangkan kalimat ini. Semuanya berpikir dan hati-hati coba. Adalah kamu seorang laki-laki insinyur yang terkenal di kota ini. Gimana? Kuntu, Ayo, kunta, adalah, Kunta. dengerin semuanya dengerin. Adalah kamu laki-laki menjadi seorang insinyur yang terkenal di kota ini. Jadi gimana? Kunta kunta, muhandisan Muhandisan handisan, masyhuron masyhuron fi fi hadhil hadhil Madinah. Ya, mas, oke. mashuron ya, Masyhuron atau ma'rufan. ma'ruf, Oke, terkenal itu masyhuron. masyhur. Udah jadi bahasa Indonesia itu toh, masyhur. Iya. Iya, oke. Kamu seorang perempuan telah menjadi pedagang yang kaya di desamu, ya. Kunti, Ayo. Tajir. Pedagang yang kaya, tajiratan, tajirotan. Ah, Ayo, yang kaya. ghaniyatan Ghaniyatan, ghaniyatan fi qariyati qaryatiki. Fi qaryatiki. Ya, fi qaryatiha kamu kan kamu. kamu, Kamu loh ya. Kamu seorang perempuan telah menjadi pedagang yang kaya di desamu, ya toh? Iya, ada di desanya siapa nanti? Ya, kunti tajiratan ghaniyatan fi qaryatiki. Iya. Oke, kemudian kalian banyak laki-laki adalah orang-orang yang rajin di kampus kalian. Ya berarti mahasiswa ini maksudnya, ya. kuntum, Ayo orang-orang yang rajin mustahidina mujtahidina di kampus kalian. fi jami'at, Kampus apa bahasa Arabnya? Kampus fi jami'atikum. jami'atikum fi Fi jami'atikum, fi jami'atikum. Oke. Ya, sekarang saya perempuan nih. Saya perempuan. Adalah saya perempuan telah menjadi guru yang mahir di sekolah ini, ya. Jadi gimana di bahasa Arab, kalau di bahasa Arab kan? kuntum, Ya. Mudarrisatan. mudarrisatan, Mudarrisatan ya. ya, mudarrisatan di fi sekolah, fi madrasati, Fi hadhil madrasah. Mas Ulum. Sebentar. Suara aman ya? Halo, ya Halo? Pak Kiai, Suara saya bisa ketangkap? ketangkap. bisa Aman ya, aman. Ya. Apa? Tahu begini. Ya, oke. Dah, insya Allah paham semua ya, insya Allah ya, paham tuh ya. Ya. Pahim tuh. Iya, ini yang terakhir. Kunna, cowok cewek sama aja prinsipnya, tinggal membuat gendernya aja. Adalah kami para petani yang rajin di kampung ini, ya. Kunna, Laki-laki, ya. Kunna, ya. fallahina, fi hadhil qaryah atau fi qaryati boleh juga, silakan. Ya mudah insyaallah, aman semua, tidak susah kok. Ada pertanyaan untuk konteks materi ini? Isimnya kana, dhamir muttasil, setelahnya baru khobarnya kana. Dan khobarnya kana nasab, sehingga perlu dicermati dengan baik oleh teman-teman, ya.
Ada pertanyaan? Kita persilahkan. Fahimtum jami'an insyaallah? Nah, fahimtu. Iya. Ya. Kalau sudah paham, kita ke Arabnya dulu saja. Ayo, kita baca bareng-bareng Arabnya nomor 1 ini. Ayo, silakan dibaca pelan-pelan oleh teman-teman. Bareng-bareng ayo. Kun. Kunta. Magluman. Modli. Jadi dan terus. Jadi dan amama. Amama. Ro'isika al-takabbir. Al-mutakabbir. Ya. Aina mufrada as-sa'bah? Mana vocab yang sulit menurut teman-teman? Mazluman. Mazluman, zolama, zolim. Kalau mazluman isim maf'ul dari zolim toh? Oh apa? iya. Siapa yang tahu? Kamu Man arafa adalah minkum? Mazluman? Dizolimi dong. Ya toh? Mazluman dizolimi sadid dan dengan sangat. Amama ro'isika, tahu al-mutakabbir. Mana al-mutakabbir? Mutakabbir ro'isika. Mana al-mutakabbir? Sombong. Pertanyaan saya. Andi soal lakum aina khabarukana? Khabarukana. Sobar ya Aina mazluman. khabarukana? Mazluman. Mazluman. Nggak ada alnya dan nasab. Teman-teman, setiap struktur tidak boleh hanya tahu sekilas doang, harus bertanggung jawab, dituntut bertanggung jawab. Secara ilmiah harus membiasakan begitu. Dan karena nanti kalau teman-teman memahami Quran, nggak boleh ada satu kata pun yang teman-teman nggak ngerti, nggak boleh. Karena akan menjadikan kefahaman kita salah dari teks itu. Nah, gitu. Madluman khabarnya kana. Kalau sadidan kira-kira jadi apa ini? Sifat. Iya, jadi sifat. Isimnya kana? Kunta. Tanya inilah. Oke, ya dah. Coba diterjemahkan ya. Ya, silakan. Adalah kamu laki-laki dizolimi dengan sangat di depan pemimpinmu yang sombong. Ya, nggak boleh. Ya, mendolimin orang nggak boleh. Ya, nyakitin orang nggak boleh. Ya. Oke, berikutnya nomor 2. Ayo bareng-bareng. Semuanya berpikir. Berpikir. Ayo, semuanya berpikir. Gimana nih? Kuntum. Mufakkirina. Kenapa mufakkirina? Kok nggak mufakiroin? Kenapa? Karena tum. Iya, benar. Karena tum. Nggak mungkin mufakiroini. Jadi mufakkirina terus? Mashurina fi hadzal alami. Ya, terus lakum mu'allifatun. Jumlah dzarfiyah ini dimulai huruf jar, lakum mu'allifatun. Terus kasiratun minal fununi al-mutanawwi'ati. Iya. Minal fununi atau fununi? Funun itu aneka bidang. Funun itu aneka bidang. Jamak dari fannun. Fannani jamaknya funun. Oke? Aneka bidang dalam bahasa Arabnya fununun. Ya, mutanawwi'ah artinya yang aneka ragam. Mutanawwi'ah manaha yakni aneka ragam. Makanya ini teman-teman harus sering baca sehingga vocab-vocab barunya hafal. Karena banyak vocab yang baru di buku ini ya. Al-funun ma'nahu madza tadi? Funun aneka bidang mutanawiyah yang macam ragam. Mu'allifat, mana mu'allifat? Mu'allifat itu karangan ilmiah, karya ilmiah. Karangan kitab maksudnya. Oke, ya, mufakir. Mana mufakir? Dari mufakir? Orang yang miskin.
Fakir. Iya. Fakir itu yang miskin. Kalau Para pemikir. itu fakirun, fukoro. Pemikir. Iya, para Oh. pemikir teman-teman. Mufakirin Oh. artinya para pemikir, ya toh? Dah ya, sekali lagi dibaca bareng-bareng semuanya, rame-rame yuk, biar punya jam terbang lidahnya yuk. Kuntum mufakirina masyhurina bihadzal alami lakum mu'allifatun ya kasiratun al-fununil Iwiati. Iya, ya, silahkan diterjemahkan. Kuntum adalah kalian Adalah laki-laki kalian laki-laki para para pemikir yang masyhur terkenal di dunia ini. Bagi kalian karangan ilmiah yang karangan banyak, karya-karya ilmiah yang banyak di dari aneka bidang. beraneka bidang. Di aneka bidang aja udah cukup. Ya, oke. Enggak susah loh, cuma gini doang. Tapi kalau nggak dilatih susah sekali. Kalau udah terbiasa pelan-pelan jadi perubahan itu ada di diri kita gitu loh. Ya emang harus pelan-pelan, butuh proses yang lama juga. Ya, nomor 3 bareng-bareng. Entar dulu. Khobarnya kuntum yang mana teman-teman? Mufakirin. Ya, oke. Kalau isimnya udah tahu lah tentunya. Nomor 3 ya, lastuma ya. Lastuma tolifataini mujtahidataini fi jami'i durusikuma as-sa'bati. Terus wasa'bu ismiyah, jumlah ismiyah, muftada ayo. Yakunu sahlan fi ta'allumin syadidi. Wasa'bu jumlah ismiyah ada ini? Wasa'bu jumlah ismiyah ada? Ya. Ya, ismiyah. Rumusan berapa ini kalau wasa'bu yakunu sahlan? Rumusan 2. Rumusan 2. Wasa'bu muftada, rofa. Karena itu kita baca wasa'bu. Yakunu menjadi khabarnya sa'bu. Yakunu. Loh, tapi ini kana. Karena kanat punya isim, punya khabar dong. Isimnya domir huwa yang kembali kepada as-sa'bu, tentunya khabarnya ini sahlan. Sahlan apa artinya? Mana sahlan? Mudah. Mudah. Ta'allum. Bi ta'allumin. Mana ta'allum? Belajar. Ya, belajar. Syadidin dengan belajar yang keras. Ya, yang keras boleh. Kalau ini aman lah semua ya. Ya, durus jama apa? Durus jama dari apa? Durus? Darsun. Dars. Ya, durus. Ya, lisan bahasa Inggrisnya. Oke. Ya. Oke, ya diterjemahin rame-rame. Tidaklah kamu berdua perempuan murid perempuan yang rajin di seluruh pelajaranmu yang sulit. Sementara wasa'bu ya dan kesulitan akan menjadi mudah dengan belajar yang sungguh-sungguh. Ini kalau penerjemahnya masih baru belajar susah. Iya, apa adanya gitu ya. Jadi kalimatnya kurang indah. Wasa'bu dan satu kesulitan yakunu akan menjadi ya, akan menjadi sahlan mudah bita'allumin syadidin dengan belajar keras atau dengan belajar yang rajin. Aman semua? Sudah mulai menangkap toh? Begini, cuma ilmunya ya begini. Oke, coba sekarang hadir teman-teman dulu deh ya, satu-satu biar berpikir. Sekarang nomor 5 siapa? Silakan. 5 aja, 4 nanti bareng-bareng. Nomor 4 belum, Pak Kiai. Nomor 5, nanti bareng-bareng nomor 4 ya. Nomor 5 siapa? Nomor 5 siapa? Silakan. Sama semuanya, nggak ada yang susah. Nanti susah boleh nanya. Ayo, silakan nomor 5 siapa? Nggak usah ini disuruh. Oke, nomor 6 siapa? Ayo. Anak Kiai. Ya, sebutin nama, Man. Zulfikar. Zulfikar Rokam Sadis, oke.
Nomor 7 siapa? Man rokam sabi'. Saya Pak Kiai. Toto. Rokam sabi' wala rokam khamis. Bu Toto. Khamis wala sabi' 5 apa 7? 7. Oke, sabi' ya. Oke, Bu Toto rokam sabi'. Suma rokam samin. Man, yurid. Siapa yang menginginkan rokam 8? Saya Ustaz. Oke, siapa namanya? Biar nggak ketukar-tukar maksud saya. Damayanti Ustaz. Oke, Dama, Rokam, Samin. Oke, nomor 9, Rokam Tase. Siapa? Ana Ustaz, ini. Oke, Bu Aini nomor 9. Oke, Rokam Ashir. Nomor 10 siapa? Salah nggak apa-apa dalam belajar, nggak perlu malu. Nanti dibenerin bareng-bareng, rame-rame. Untuk pembelajaran, salah itu biasa dalam belajar. Yang penting teman-teman serius saja. Oke ya, nomor 10. Siapa? Silahkan. Siapa nomor 10? Nomor 10 siapa? Ya. Nomor 10. Oke. Izan masuk enggak ini Izan? Ada Ustadz. Izan nomor berapa? Milih berapa? Belum tahu Ustadz. Dia belum tahu. Ya udah milih nomor berapa? Mau tinggal milih aja. Nanti pilih yang panjang ribet nanti. Ya, nomor 10 apa nomor 5 tadi gitu kan belum dipilih. Enggak ada yang susah. Harus 10 boleh belajar. Ustadz. Harus ini memberanikan diri. Nanti nggak bisa vocabnya cari di kamus, nanya kita boleh. Ya, nomor berapa yang dipilih? Yang mana aja Ustadz, 10 boleh. 10 ya. Baru nyampe nomor halaman berapa Ustadz? Halaman 14. Ya, kemudian nomor 11 atau 12 atau 13 atau 14. 12 Ana Ustaz. Oke, siapa? Tidak. Oke, ya bagus. Disiapkan nomor 12 oh? Iya nomor 12 Ustaz. Ya, oke 12. Nomor berikutnya siapa? Milih nomor berapa boleh? Yang penting apa namanya? Siap. Vocab enggak? Mukhlis. Pak Mukhlis Murtada nomor berapa? Nomor 13 siapa tadi? Yang belum ini saya baru nyampe. Ya Yang udah 13 boleh. 13 sudah dipilih yang tadi. Belum dipilih. 14 berarti. Belum Ustaz. Oh, belum. Tadi 12. Oh gitu ya. Oke, di 13 Pak Mukhlis Murtada berarti. Iya. Ada lagi yang belum? Sisanya ada 14. 14 ya. Oke. Dah, ada lagi? Saya Ustadz. Nah, yang belum nomor 5 tadi. Silakan. Nomor 5. Ini Pak siapa ini? Pak Prasetyo? Ya. Oke, nomor 5 Pak Prasetyo. Siapin ya. Kalau nggak tahu vocabnya nanti nanya. Ya. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk berpikir sampai 4 menit. Vocab-vocab yang susah boleh nanya. Nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman berusaha saja. Ustadz yang vocab nomor 9. Nah. Yang min apa nih ya? Alif lam ro. Oh, minar rodiin. Rodiin itu orang-orang yang jelek. Jelek. Ya. Jelek. Artinya jelek. Rodiin, jelek. Jelek akhlaknya itu rodiin. Rodiin. Yang lain? Ada kesulitan vocab? Ya, vocabnya mutafa'ilatan. Mutafail nyarinya di fa'ala ya. Kalau di kampus nyarinya. Artinya optimis. Oh. Orang yang optimis. Mutafailah berarti perempuan. Ya, mutafail itu artinya optimis. Nyari di kamusnya di fa'ala. Fa, hamzah, lam. Ya, fa'ala. Optimis. Pokoknya vocab susah boleh nanya. Karena melalui Zoom begini ya. Kalau tidak Zoom bisa leluasa mencari di kamus ya. Yang lain ada vocab yang sulit? Al-akhar, indak muskilah fil mufradat. Sirtuna, Ustaz. Sirtuna dari soro. Soro temannya kan ada. Ketika bersambung dengan domir antuna jadi sirtunna.
Ya tak? Kalian perempuan telah menjadi tentunya. Ada lagi yang lain? Vocab yang kesulitan? Kita persilahkan. Mus'ilati apa Pak Kiai? Muskilah. Mus'ilah. Masalah itu bukan musilah ya. Oh, masalah. Masalah, iya. Sama dengan Oh, bahasa masalah. Indonesia. Masalah ya Oh, masalah. masalah. Atau Iya. problem lah. Problem, masalah itu ya. Masalah. Ya, masalati. Sa'iyati. Sa'iyati. Oh, sa'a. Nyari di kamusnya di sin, ain, alif ya. Sa'a, ya sa'a. Usaha, usaha. Oh, usaha. Usaha artinya. Sama dengan amala. Amala sama. Sa'a, ya sa'a dengan amala itu sama. Yang lain ada kesulitan vocab? Al-akhar, anda muskilah fil mufradat? Amuri itu manusia bukan Ustaz? Mada? Amuri nomor 8 Ustaz. Umuri jamak dari amrun. Amrun, amroni jamaknya umur. Perkara-perkara, hal-hal. Biar vocabnya diingat-ingat ya, biar tambah vocab banyak. Amrun, amroni, umur. Karena di dia mutakalim jadi umuri, gitu. Ya. Nomor 7 itu ada kata amal. Amal itu apa artinya? Nomor 8 ada kata himmah. Sama, dua vocab itu sama artinya. Amal. Amal itu artinya cita-cita. Himmah juga cita-cita. Sama. Yang lain ada kesulitan vocab? Kalau ma'rufah itu negeri ya Ustaz? Ma'ruf. Ma'ruf itu terkenal. Oh, terkenal. Ma'ruf itu sama dengan masyhurun. Ma'rufun sama dengan masyhurun. Ya. Nomor berapa? Nomor 14. 14. Ya, ma'rufah itu terkenal. Ma'ruf kalau laki, kalau perempuan ma'rufah. Ya. Yang lain? Al-akhar, andak muskilah? Ya, al-akhar? Linaili Pak Kiai apa? Linaili. Li untuk naili, nyari di kamusnya di mana? Naili. Dari non ya lam. Ya itu kalau di kamus jadi alif, makanya naili nyari di kamusnya di nala. Nah, Artinya memperoleh, ya. Artinya memperoleh. Kalau amal apa ini? Amal ini artinya? Amal itu cita-cita. Iya, cita-cita. Sama dengan yang di depan ini. Oke. Oke, yang lain, al-akhar? Al-akhar? Indak muskilah? Khalas tuh? Aman semuanya sudah? Yang nomor 9 Ustadz yang auqatina. Auqat jamak dari waktun. Oh, Waktun jamaknya auqat. Ya dah? Oke. Amalun jamaknya a'mal. Ya dah? Waktun, auqat, amalun, a'mal. Yaum, ayyam. Jamak taksir memang harus punya jam terbang memang. Ya.
Yang lain, yang lain? Nomor 5 aman, nomor 5? Aman Ustaz. Oke, nomor 8 aman, 8? Ya Ustaz. Oke. Yang lain, nomor berapa yang belum aman? Yang lain? Nomor 12, 13 aman? Aman semua ya? Kalau aman kita mulai? Ya. Oke, kita mulai dari nomor 5. Kita persilahkan nomor 5. Yang lain konsentrasi. Sama-sama nomor kelima semua. Ke nomor 5 semua. Yalah, Iqra. Baca. Sirtunna nisaan solihatan fi jami'i af'alikuna wa aqwalikunna wa ibadatikunna. Oke, bagus. Dari sisi membaca 9,5. Sudah bagus. Dari sisi membaca. Nah, tapi ada satu titik yang kurang pas. Siapa yang bisa membantu? Sirtunna nisaan solihatan fi jami'i af'alikunna wa aqwalikunna wa ibadatikunna. Hakadha. Kama qara'a ba'du ikhwanina. Demikianlah sebagaimana telah membaca teman kita. Siapa yang bisa memberi koreksi? Sirtunna nisaan solihatan fi jami'i af'alikunna wa aqwalikunna wa ibadatikunna. Ya, siapa? Solihatin. Iya, benar, solihatin. Kenapa? Karena ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim, simbol nasabnya pakai kasroh. Kesalahannya di satu titik ini, yang lain benar semua. Nilainya cukup bagus. Oke, pertanyaan saya pada yang bertugas, yang lain uskutu. Aina khobaru soro di sini? Para Setio, khobarnya soro yang mana? Solihatin. Khobarnya soro. Nisaan. Ya, nisaan. Solihatnya menjadi sifat. Oke. Isimnya tunna inilah, ya toh. Pertanyaan saya untuk semuanya. Af'al jamak dari apa? Af'al jamak dari fa'ala. Fi'lun. Jangan fa'ala, fi'lun. Ya, fi'lun itu perbuatan, jamaknya af'al. Harus tahu. Harus dibiasakan. Nanti kalau kita banyak yang nggak tahu, lamban perkembangan vocabnya. Af'al jamak dari apa? Fi'lun. Dari fa'ala yaf'ulu fa'lan itu lah. Fa'lan af'al jamaknya. Kalau akwal jamak dari apa? Akwal jamak dari apa? Akwal jamak dari Kola. Jangan kolanya, masdarnya kola apa? Qaulun. Kola itu madi. Yaqulu mudhari. Masdarnya qaulun, qaulin. Jamaknya akwal. Harus ngerti semua. Jadi nggak boleh ditanya akwal jamak dari apa? Kola. Repot nanti ditanya belajarnya di mana? Mustakili. Kenlah lagi mustakili ya kan? Iya. Akwal jamak dari qaul. Qaul itu bentuk masdar dari fi'il madhi qala. Telah berkata. Yaqulu sedang berkata. Qaulan perkataan. Jamaknya perkataan akwal. Berarti perkataan perkataan. Ini vocab Quran semua ini. Masa kita nggak ini harus bisa. Ibadah. Kalau ibadah udah familiar semua lah. Wa ibadatikunna. Ya, oke. Silakan diterjemah Pak Prasetyo.
adalah kamu menjadi Kamunya wanita. siapa? Kamu siapa? Kamu perempuan. Kamu apa kalian kalau begini? Kalian perempuan Nah, ya. menjadi wanita yang solehah Wanita-wanita yang salihah. Terus? dalam semua perkataan, Af'al dulu. dalam semua perbuatan Perbuatan dan kalian. Nah, terus? kalian Nah, dan apa? perkataan kalian dan ibadah kalian. Ya, oke. Nerjemah nilai 9, membaca 9,5, lumayan ya. Oke. Sirtunna nisa'an sholihatin fi jami'i af'alikunna wa aqwalikunna wa ibadatikunna. Ayo semuanya baca biar punya jam terbang, mata, telinga, lidah. Ayo. Sirtunna nisa'an sholihatin jami'i af'alikunna wa aqwalikunna wa ibadatikunna. Teman-teman kalau mau lancar, jangan lupa pesan saya. Minimal yang begini dibaca minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Kalau mau lidahnya lancar, fasih ya. Matanya familiar, telinganya familiar. Minimal 3 kali. Syukur bisa 5 sampai 7 kali ya. Semakin luar biasa. Ya, oke, berikutnya nomor 6 silakan siapa? Anak ya, silakan. Kunna mu'minina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Oke, min haisul qiraah mumtaz, dari sisi membaca bagus ya, excellent, benar semuanya. Pertanyaannya, aina khabaru kana huna? Khabarnya mu'minina. Naam, khabar mu'minin. Oke. Pertanyaannya, kutub jamak min madza? Kutub ini jamak dari apa? Dari kataba. Kutub jamak dari kataba? Belajarnya di mana kutub jamak dari kataba? Ya, semuanya tolong dibantu. Kutub jamak dari apa? Kitabun. Iya, kitabun. Awas hati-hati loh teman-teman. Kitabun, kitabani jamaknya kutubun. Awas hati-hati. Oke, yang bersangkutan saya tanya. Ini rusuluhu kan gitu tuh? Wa rusuluhu. Rusul ini jamak dari apa? Tulisannya begini. Rasulun. Rasulun. Panjang. Mufradnya panjang. Ada wawunya. Rasulun. Jamaknya rusulun. Oke. Harus pinter. Rasulun. Seorang rasul. Rasulani. 2 orang rasul. Beberapa rasul atau banyak rasul. Wawunya dibuang. Rusulun. Oke, harus tahu karena menyangkut membaca dan menulis. Wal yaumil akhir aman insyaallah. Oke, tarjim. Kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan para malaikat dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Iya, terjemahnya bagus, membacanya cukup bagus ya. Salah di jamaknya kata baca ya. Oh, iya. Padahal tadi sebelumnya udah ingat. Oh, gitu ya. Oke, kita baca semua bareng-bareng ya. Kunna mu'minina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Malaikat jamaknya malaikat, mufradnya yang tahu siapa? Malaikat. Malakun. Iya, malakun. Malaikat itu mufradnya malakun. Kalau 2 malakani, jamaknya malaikah. Jadi muzakkar ya, Pak Kiai? Malaika, malakun muzakkar, ya toh. Malaikah pun tetap dihitung muzakkar, boleh dipandang muannas karena jamak taksir boleh. Jadi muannas maupun muzakkar bukan dalam hakikat tapi secara lafaz. Karena nggak ada malaikat. Tulisannya malakun itu gimana, Guys? Biasa, mim lam kaf. Mim lam kaf. Mim lam kaf. Itu bisa dibaca milkun, kepemilikan,
bisa dibaca malaka, telah memiliki, bisa dibaca mulkun, kerajaan, bisa dibaca apa tadi? Malakun. Hati-hati, konteksnya bagaimana? Nah, maka maliki yaumiddin bisa dibaca maliki yaumiddin, bisa dibaca malaka yaumiddin, bisa dibaca milki yaumiddin, dan seterusnya. Itu namanya qiraah sab'ah. Oke, berikutnya nomor 7. Siapa? Nomor 7, silakan. Ya, Saya silakan. Pak Kiai. Ya. Fadali. Ya. Kunti mutafa'ilatan fi amaliki al-kabiri wa fi jami'i masa'alati hayatika wa kunti qad sa'yati linuli dzalikal amili al-kabiri. Iya, bagus, membacanya cukup lancar, tapi ada beberapa titik yang kurang pas ya. Jadi kalau dinilai sudah lumayan bagus, 8,8 ya. Iya, siapa yang bisa menunjukkan koreksi? Saya review, mudah-mudahan saya nggak lupa. Kunti mutafailatan fi amalikil kabiri wa jami'i mas'alati hayatika wa kunti kot hayatiki. Tadika tadi ya. Hayatiki. Ya, berarti di ini ya, di revisi. Hayatiki ya, oke. Wa kunti kot sa'yati. Li apa tadi? Li apa tadi? Yang benar linaili. Sebetulnya berarti benar Bu Toto aja pelafalannya kecepatan mungkin ya. Zalikal amalil kabiri. Kalau linaili benar. Kalau ini gimana? Kot? Qad sa'yat. Nah, di sini. Berarti yang salah di sini nih yang salah. Yang benar sa'aiti. Sa'aiti. Oh, bukan sa'yati. Enggak. Kan dia dari fi'il madi sa'a. Ya. Sa'a yas'a sa'yan. Jadi sa'aiti artinya berusaha. Oke, udah cukup bagus sudah berarti. Khabarnya mana ini, Bu Toto? Khabarnya mutafa'ilatan. Nah, khabarnya mutafa'ilatan benar. Dah yang lain sifatnya penambahan-penambahan kesempurnaan kalimat. Oke, coba diterjemahkan tarjimi. Adalah kamu perempuan yang optimis di dalam cita-cita yang besar dan dalam masalah-masalah dan dalam seluruh masalah kehidupan, dan kamu perempuan hanya berusaha. Kot itu sungguh. Dan kamu perempuan sungguh berusaha memperoleh cita-cita yang besar. Untuk memperoleh cita-cita yang besar. Yang besar tersebut. Iya, terjemahnya bagus, terjemahnya 9,5. Membacanya tadi sebetulnya kalau sesuai yang kedua tadi benar. Tapi fakta di awalnya ada kecepatan baca kali ya. Oke, tapi sudah cukup bagus. Kita baca bareng-bareng. Hayya binana qira jama'atan ya. Hadhil qiraah rakam sabi ya. Kunti mutafa'ilatan fi amalikil kabiri wa fi jami'i mas'alati hayatiki wa kunti qad sa'iti linaili dzalikal amali al-kabiri. Vocab yang baru, ayo. Ma makna mutafa'ilah? Semuanya? Optimis. Ma makna amal? Cita-cita. Bedakan dengan amal. Kalau amal pakai ain artinya aktivitas, amal, perbuatan. Kalau pakai hamzah, amal maknahu cita-cita. Kalau lidahnya orang Indonesia kedengarannya sama, amal sama amal, ngerti nggak? Hati-hati di sini perlu kejelasan makharijul huruf ya, amalika. Ya, kalau ditanya orang Arab, ma amaluka, apa cita-citamu? Kalau orang Arab kalau mengucapkan ain fasih sekali. Ya, aina amilta? Oh, berarti amila. Oh, berarti kamu bekerja di mana gitu. Ya, hati-hati lah ya. Oke. Mal farqu baina amal wa umniyat.
Oh iya, sama ya. Amal itu cita-cita. Kemudian apa tadi? Himmah. Himmah itu juga cita-cita. Itu sinonim aja itu ya. Oke ya, oke. Apa tadi vocab yang sulit lagi apa tadi? Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Ingat-ingat. Oke, berikutnya nomor 8. Ayo agak cepat dikit. Nomor 8, silahkan siapa? Saya Ustaz. Ya, oke, fadhali. Lastu mutasyaiman fi jami'i umuri wa fi himati al-kabirati walau kanat hayati fi so'batin syadidatin. Iya. Agak ada membacanya sedikit kurang pas. Sekali lagi coba. Dama. Lastu mutasyaiman fi jami'i umuri wa fi himati al-kabirati walau kanat hayati fi so'batin syadidatin. Iya, pertama tadi bacanya kurang ini di umuri ya, umuri gitu. Yang benar, yang kedua tadi yang benar, yang kedua tadi umuri karena di sini ada wawu ya. Iya, oke. Pertanyaan saya pada yang bersangkutan, aina khabaru laisa lastu mutasyaiman. Naam, mutasyaiman. Mutasyaim lawan dari mutafail ya. Oke. Wa aina khabaru kana huna? Aina khabaru kana huna? Khabar kana. Ayo dipikir dengan baik. Tadi membacanya bagaimana? Kanat hayati. Walau kanat hayati fi sa'batin syadidatin. Nah, yang saya tanya aina khabaru kanat di sini? Hayati. Hayati. Bukan hayati isim. Gimana dong? Dipikir dong ya. Kanat setelahnya isimnya dong. Ini isimnya dong hayati ya dong. Kabarnya mana? Ya kabarnya ini dong fi so'batin. Berarti karena masuk rumusan di 3. Karena plus isim plus huruf j. Awas hati-hati ya. Kalau depan normal strukturnya. Nah, laisa masuk pada rumusan 1. Oke. Ya, oke. Sekali lagi dibaca dan diterjemahkan ya. Lastu mutasyaiman fi jami'i umuri wa fi himati al-kabirati walau kanat hayati fi so'batin syadidatin. Iya, oke. Tarjimi. Mutasyaiman itu bukan optimis ya, Ustaz, lawannya dari pesimis. Pesimis ya, lawan dari mutafail. Jangan ketukar-tukar lah ya. Ya. Tidaklah kamu pesimis. Kok kamu? Di situ tuh dah? Iya, Ustaz. Masa tuh kamu? Saya, Ustaz. Oh iya, ini ngantuk ini. Ya, last tuh saya dong ya. Tidaklah saya pesimis di semua perkara-perkara di cita-cita yang besar. Perkaranya siapa ini? Perkara saya. Iya, diberi dong ya. Ya, tidaklah saya pesimis di seluruh. Tidaklah saya pesimis di seluruh perkara-perkara saya di dalam cita-cita saya yang besar. Walaupun adalah dalam hidup yang sulit, yang keras. Iya, walau kanat hayati, walaupun hidupku dalam keadaan sulit, lagi susah ya. Emang menerjemah itu butuh jam terbang ya. Kalau masih awal-awal kaku terjemahannya ya. Oke, ayo kita baca bareng-bareng ya. Lastu mutasyaiman fi jami'i umuri wa fi himmatil kabirati walau kanat hayati fi sa'batin syadidatin. Iya, lastu mutasyaiman.
Terjemahin bareng-bareng ya, biar terbiasa. Saya bukanlah pesimis dalam seluruh urusan saya dan dalam cita-cita saya yang besar. Walaupun toh hidup saya dalam keadaan susah. Ya, oke. Berikutnya silakan. Ya, siapa? Ayo Ustaz. Ya, fadali. Sirna muhsinina mukhlisina fi jami'i Jangan ayyamina. jami'i, jangan salah. Jami'i salah. Fi Jami'i. jami'i. Fi jami'i ayyamina wa awqatina qabla am kunna min ar-radi'ina al-mutakabbirina fi jami'i a'malina al-yawmiyati. Iya, oke. Bagus, secara membaca, kepleset di satu tadi. Ja, panjang. Ja salah ya. Jami. Ya, biasa orang Indonesia suka begitu-begitu ya. Ya, oke. Aina khobaru soro. Sirna khobarnya? Muhsinina. Ya, muhsinin. Jamak mudzakkar salim. Berarti tanda nasabnya? Ya. Iya, oke. Bagus, paham. Berarti mukhlisin tentunya sifat. Ya, di sini ada kana lagi. Qabla am kunna. Mana isimnya kana di sini? Nah. Iya, nah. Minar rodiin berarti menjadi khobarnya. Khobar kana. Berarti kana masuk rumusan berapa dalam konteks ini? Masuk rumusan yang ketiga ya? Iya, kana masuk rumusan yang ketiga. Jadi teman-teman harus tahu yang begini nggak boleh hanya ini kana doang nggak cukup. Ini karena aina isim, aina khobar, karena masuk rumusan berapa, harus begitu. Kalau nanti masuk ke Quran harus sejeli itu, nggak boleh hanya gerambiang-gerambiang, nggak boleh. Global-global saja nggak boleh. Ya, oke. Secara umum bagus, silahkan diterjemahkan, tarjim. Kami adalah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih di seluruh hari-hari kami dan waktu-waktu kami. Sebelum am ini apa ya Ustaz? Sebelum, ya ini memang paket ya. Qabla am kunna, sebelum kami, gitu aja langsung. Sebelum kami dari orang yang jelek, yang sombong di seluruh perbuatan kami di sepanjang hari. Iya, jadi asalnya jadi orang sombong, nggak nyebelin, nggak jelas lah pokoknya ya. Terus berubah menjadi orang baik karena mau belajar agama dan dapat hidayah dari Allah sehingga waktu-waktunya menjadi dengan perbuatan baik. Oke, bagus. Kita baca bareng-bareng yuk, biar lidah kita punya jam terbang semuanya. Konsentrasi yuk. Sirna muhsinina mukhlisina fi jami'i ayyamina wa awqatina qabla an radin mutakabbirina fi jami'i a'malina al-yawmiyah. Oke. Ini hampir semua vocab ini ada di Al-Quran semua. Hampir semua vocab yang lagi nomor 9 ini. Muhsinin ada di Quran. Mukhlisin ada di Quran. Kalau kita nggak paham ya repot urusannya. Jami ayam. Ayam ada di Quran. Jamak dari apa? Ayam? Yaum. Yaumun. Ya. Oke. Awqat jamak dari? Waktan. Waktun. Sama dengan asrun. Waktun sama dengan asrun. Wal asri. Gitu deh ya. Rodiin ada di Al-Quran, mutakabbirin banyak di Al-Quran, akmal banyak di Al-Quran, yaumiyah ada nggak di Al-Quran? Ya, tapi ada yaum di Al-Quran adalah yaum ya. Oke, berikutnya nomor 10 silahkan. Kuntunna aidatin salimatin min safarikunna al-ba'idi li'adai da'wati rabbil alamin. Wah, mantap. 100% benar. Mungkin pendek ya. Oke, benar 100%. Pertanyaan, aina khabar? Aidatin. Kenapa dibaca tin, tidak tan saja? Karena mu'anas. Jangan itu. Ya, jamak mu'anas. Jangan mu'anas doang, salah. Karena jamak mu'anas salim, simbol nasabnya pakai kasrah. Oke, tidak ada yang sulit banget insyaallah. Silakan langsung diterjemahkan. Kalian perempuan adalah telah kembali selamat dari perjalanan kalian yang jauh
untuk menunaikan seruan Tuhan semesta alam. Ya, oke. Terjemahnya 10, bacanya bagus juga ya. Alhamdulillah secara umum cukup bagus saya lihat. Oke, nomor berikutnya kita baca dulu ya bareng-bareng ya. Kuntunna ya. Kuntunna aidat salimatin min safarikunna al-ba'idi li'ada'i da'wati rabbil alamin. Vocab yang baru ada di sini, aidat, kembali artinya kayak doa pulang dari apa namanya, salimat baru, safar sudah sering ketemu lah. Ada ini mungkin agak baru juga ini ya. Dakwah sering ketemu ya. Dah. Oke, berikutnya nomor berapa silahkan yuk. Nomor 12. Ya, nomor 12 silahkan. Sirtu ghaniyan masyhuran fi hadhil madinati al-kabirati qabla an kuntu faqiran fasahon ghairu ma'rufun fiha. Ghairu apa tadi? Ma'rufun. Ya, kalau ada ghairu teman-teman, setelahnya pasti selalu kasroh. Kayak Oh. Ghairil maghdubi alaihim, maghdubi kasroh toh? Al-Fatihah itu. Ya, jadi belum pelajaran kita tapi saya kasih tahu. Kalau teman-teman ketemu ghairu ya, nanti kata setelahnya harus dikasroh karena menjadi idhofah. Ya, ghair. Silakan. Ghairu ma'rufi fiha. Ma'ruf ada alnya enggak di situ? Ma'rufin. 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 Oke, sudah sangat bagus dari sisi membacanya. Pertanyaannya sirtu ghaniyan, khabarnya yang bersangkutan? Khabarnya ghaniyan. Ghaniyan. Masyhuran tentunya menjadi sifat fi hadil Madinah al-kabirah qabla an kunta. Awas, pelajaran kita terbaru am kunta. Aina khabarukana huna? Fakiran. Fakiran. Wasakhon tentunya menjadi sifat karena sifat harokatnya ikut di depannya. Ron ini juga an. Nah ini jadi apa dong? Ghair ma'rufin ini jadi apa kedudukannya? Jadi sifatnya fakiran ini berarti ghairu apa ghairi? Ghairu. Karena ngikuti harokatnya, ngikuti fakiron wasakhon ghairu ma'rufin fiha. Gitu ya. Oke, silakan diterjemah. Saya adalah menjadi orang kaya yang terkenal di kota yang besar ini sebelum saya menjadi orang miskin dan kotor tanpa terkenal di dalamnya. Yang tidak terkenal. Sifat toh. Kalau sifat harus ada yang ya. Sudah bagus. Terjemahnya sudah bagus. Hanya kurang pas di ghairu saja. Jadi sirtu ghaniyan, saya telah menjadi orang kaya yang terkenal di kota yang besar ini. Sebelumnya saya dalam keadaan fakir, kumuh, yang tidak terkenal di kota tersebut. Oke, bagus. Kita baca bareng-bareng ya. Sirtu ghaniyan urat fi hadhil madinatil kabirati qabla an kuntu fakiran wasahan ghaira ma'rufin fiha. Ya, ini vocabnya kan vocab yang kita udah familiar semua kok insya Allah ya. Ghaniyun di dasar 2 ada. Masyhur udah bosen lah masyhur ya. Al-Madinah kabirah udah bosen. Iya, fakir udah bosen juga ini. Wasah ada juga loh di dasar 1 aja ada kok wasah ini ya. Ghairu ma'rufin. Jadi ini vocab lama semua. Ya, oke. Dah bagus ya. Nomor berikutnya silakan. 13. Ya, Khadar silakan. Kunta waliyan min awliya illahi ta'ala fi hadzal alami kanat awqataka wa ayyamaka li ibadatillahi
Walil amalis sholihi. Ya, oke. Membacanya sudah cukup bagus, tapi ada 2 titik yang saya tangkap. Ada kesalahan tadi. Secara umum udah bagus. Siapa yang mau membantu untuk ini? Saya baca ulang, dengerin dengan baik. Kanat waliyan min awliya illahi ta'ala fi hadal alami kanat awqataka wa ayyamaka li'ibadatillahi walil amalis salih. Seperti itu tadi membacanya. Siapa teman-teman yang bisa memberi koreksi? Kita persilahkan ya. Membantu untuk berpikir, membenahi yang kurang pas, kita persilahkan. Kunta. Aukotaki. Aukotaki. Kalau tadi taka ya. Taka ya. Ya, oke. Ada lagi pendapat lain? Kanat. Bentar dulu, yang lain. Pendapat yang lain yang memberi koreksi, silahkan. Nggak ada masalah. Awalnya kuntam. Ya, ya makanya kita tampung dulu yang memberi koreksi. Jangan-jangan yang memberi koreksi lebih ngawur bisa jadi, ya. Nggak apa-apa, namanya pendapat kita tampung aja ya. Ayo silahkan. Ada pendapat lain? Aukotika. Ya. Tadi taka, ini tika gitu. Oke. Ya, semakin ramai ini namanya. Ngawur nggak apa-apa ya. Yang penting ramai aja ya. Ya, ada lagi pendapat yang lain? Pertama aukotaka, ada pendapat aukotika. Silakan, nggak ada masalah. Yang penting bertanggung jawab ya. Ada lagi pendapat lain? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, yang bersangkutan saya tanya coba. Kunta, naam. Aina khobarukana, huna? Khobarnya yang mana? Waliyan. Oke, benar. Waliyan. Ma makna wali? Wali. Wali itu artinya kekasih Allah dalam konteks. Kekasih Allah. Wali itu artinya banyak. Bisa pemimpin, bisa penolong, bisa teman. Dalam konteks ini kekasih Allah. Orang yang soleh sekali ya. Min aulia illah, aulia jamak dari wali. Ini vocab Quran loh, teman-teman harus mengadaptasi loh. Jadi teman-teman kalau pengen memahami Qurannya handal, vocab-vocab yang di buku 4 ini teman-teman harus kuasai. Karena hampir kebanyakan di buku 4 ini vocab-vocab yang termuat di Quran. Ya. Nah, kalau malas-malasan perkembangan vocab ya kenanya di diri sendiri nanti lemah ya. Min aulia ilahi ta'ala fi hadzal alam kanat. Nah, ini ada kana. Pertanyaannya, manakah isimnya kana? Harus bertanggung jawab semuanya. Isimnya mana dulu? Harus kita lacak dulu. Aukot. Aukot. Boleh. Semuanya sepakat. Isimnya aukot. Aukot itu ya berarti. Sekarang kita cek. Aukot itu bentuknya apa? Pamufrad atau musana atau jamak? Kalau jamak, jamak apa? Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Jamak taksir itu tanda i'rabnya sama persis dengan isim mufrad. Rafa pakai dhammah, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah. Nah, ini kan rafa, berarti yang benar auqatu. Kenapa tadi salah? Baik yang koreksi maupun yang dikoreksi. Tika sama taka. Karena koreksinya dan yang dikoreksi sama-sama ngawur, paham? Maksudnya tidak berbasic kesadaran ilmu. Sebetulnya kalau berpikir keras bisa. Teman-teman belum serius berpikirnya. Aslinya bisa menurut saya, bisa. Karena dengan oh ya ini ya karena ya, mana isimnya ya? Terus khobarnya mana ya? Ya, setelah temu isimnya, khobarnya baru adem. Jadi jangan belum ketemu isim khobarnya udah adem-adem aja, jangan. Sukanya adem-adem aja nih. Ya, oke. Cara berpikirnya begitu nanti ke depan teman-teman ya. Oh ya, ini kanat. Isimnya mana dong? Wah, diteliti. Oh, ini dong aukot dong berarti. Nah, kemudian khobarnya mana? Oh ini dia, li'ibadatillah. Loh berarti karena masuk rumusan 3 dong. Selesai sudah. Sesuai ilmu yang kita pelajari. Karena masuk rumus 1 isim-isim. Rumus 2 isim berfi'il. Ini yang ada isim dan huruf jar. Ya berarti karena masuk rumusan ketiga. Isim plus huruf jar. Lah nampaknya teman-teman secara umum termasuk Mbak Murtado belum yakin di analisanya ini, maka setiap apapun yang secara ilmiah tidak yakin pasti akan terjadi kesalahan, itu dipastikan.
Nah, ya yang benar auqat Tuka. menjadi isim Tuka. Tuka auqatuka. Ingat ya, jamak taksir tanda i'rabnya sama persis dengan isim mufrad. Waktun jamaknya auqat. Yaumun jamaknya apa? Ayyam. Auqatuka wa ayyam. Muka. Wa ayyamuka. Li-nya ini baru khobarnya. Oke, begitu Bang Murtado. Secara umum sudah bagus bacanya, salah di satu titik. Ya, oke. Diingat-ingat ya, waktun jamaknya auqat, yaumun jamaknya ayyam, gitu loh ya. Waliyun jamaknya aulia. Ini ngapalin vocab Quran ini. Masa ngapalin vocab Quran aja males. Teman-teman perlu saya kasih tahu loh ya. Di Quran itu ada 2.757 vocab dasar. Ada fiil jumlahnya 2.757-an. Nah, kalau kita hanya punya vocab 50 ekor, mau mahamin Quran? Bagaimana vocab hanya jalasa, khoroja, zahaba, syariba, akala, pede mau memahami Quran? Ya Allah, janganlah ya, harus membangun vocab satu sisi. Nanti begitu vocabnya cukup lumayan banyak, memahami Quran enak kayak membaca bahasa Indonesia aja nanti teman-teman. Tapi kan butuh step ya. Oke, silakan diterjemah Pak Murtado, silakan. Kamu adalah kekasih Allah dari kekasih-kekasih Allah Ta'ala di alam ini. Jagalah waktumu dan tidak ada jagalah di sini. Ya, adalah waktu-waktu dan hari-harimu untuk beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Nah, terjemahnya bagus terjemahnya ya. Oke, secara umum cukup bagus ya. Terakhir silakan 14. Untuk ustadzan kabiron fi tilka jami'atil ma'rufati fi hadhil daulati. Iya, membacanya kurang yakin dikit. Coba diulangi, yang lain didengar dengan baik. Kuntu ustadzan kabiran fi tilka jami'ati ma'rufati fi hadhil daulat. Iya, oke. Sudah yakin? Yang lain, para pendengar, ada bagian manakah dalam membacanya kurang pas? Ustadzan. Iya. Tadi membacanya gimana? Ustadzan. Lah, ustaz. Nih orang Indonesia model-modelnya begini nih, Bang ya. Membacanya ustazan gitu. Padahal di situ ada alif. Karena ada alif harus panjang. Ustazan. Ustazan salah. Hati-hati teman-teman, semuanya harus ekstra hati-hati. Ada lagi yang mau memberi koreksi? Jami'ati. Benar, jami'ah. Tadi membacanya jami'ati. Awas, hati-hati. Padahal yang panjang di situ setelah jimnya. Jimnya ya, jimnya ada alif jami'ah. Karena kebenaran membaca menyangkut konsekuensi kebenaran menulis. Hati-hati. Makna. Iya, otomatis menyangkut makna. Salah harokat, salah nulis, salah baca akan mengubah arti. Itu udah otomatis dalam bahasa Arab seperti itu, teman-teman. Karena itu kita harus sadari banget bahwa yang pendek kita panjangkan akan berisiko tinggi, yang panjang dipendekkan berisiko tinggi, mengubah harokat akan berisiko tinggi. Paham ya? Ya, oke. Diulangi lagi bacanya ya. Harus berlatih yang benar. Kuntu ustadzan kabiran fi tilka jami'atil ma'rufati fi hadhil daulat. Fi hadhil daulati. Oke, sudah bagus. Pertanyaannya, khobarnya kana yang mana ini? Ustadzan. Iya, ustadzan. Ustadzan apa ustadzan? Ustadzan. Ustadzan gitu ya. Jami'ah atau jami'ah? Jami'ah. Ya, hati-hati. Dah, benar. Silahkan diterjemahkan. Saya adalah seorang ustadz yang besar
di universitas yang terkenal di daulah negara yang ya negara ini. Teman-teman saya kasih tahu, ustadzan kabiron itu artinya profesor. saya ustadzan guru yang gede. Guru yang gede itu kayak apa? ada guru gede, ada guru kecil, ada ya. Guru badan gede. Ya, boleh juga ya. Jadi guru gede itu guru yang gemuk gitu ya. Kalau itu bahasa Arabnya nanti ustadzun saminun, begitu dong. Ngarang sendiri-sendiri ya. Kalau guru kecil nanti ustadzun sohirun. Enggak, kalau guru kecil yang dimaksud badannya, orang Arab akan ngomong ustadzun nahifun. Nahif, kurus krempeng. Kalau orang Arab bilang ustadzun kabirun, artinya profesor. Oke, biar nanti nggak ada terjemah lagi guru besar, guru kecil ya. Ya, oke, ulangi lagi terjemahnya, nggak apa-apa. Tapi guru besar ada, Ustaz. Ya, besar apanya? Perutnya. Ya, oke. Nah ya, guru besar itu maksudnya profesor gitu loh, biar terkenalnya gitu loh ya. Oke, silahkan terjemah ulang. Saya adalah seorang profesor di universitas yang terkenal di negara ini. Dah gitu aja kok. Oke, biar nggak ada kesan guru kecil ya. Oke, waktu kita udah habis teman-teman ya. Alhamdulillah saya semakin optimis teman-teman. Sebetulnya nggak ada yang kesulitan sama sekali ya. Dalam perkembangannya cukup bisa mengikuti. Cuma sekali lagi pesan saya, tolong tag begini kalau ada waktu dibaca minimal 3 kali. Pengen lancar banget 5-7 kali. Dapat pahala Ustadz, ya dapat kalau ikhlas ya toh. Jadi kalau ikhlas ya dapat pahala. Kalau nggak ikhlas masih sholat mau puasa ya nggak dapat pahala. Jadi suatu amal dapat pahala apa tidak, kuncinya di hati kita sendiri-sendiri. Kalau kita menjalankannya total lillahi ta'ala, ya jadi ibadah apapun gitu lah. Ya, oke, dibaca berkali-kali biar lidahnya ini teman-teman punya potensi untuk maju besar ya, keilmuan bahasa Arabnya. Dan nanti kalau vocab-vocab begini teman-teman banyak menguasai, nerjemah Quran itu sangat-sangat tidak terlalu sulit. Apalagi Quran berharokat kan? Sementara buku 5 nggak ada harokat semua, udah sangat mudah insya Allah nanti. Oke, nanti kita akan banyak latihan menerjemah ayat-ayat juga di relatif ke sana dikit nanti sehingga biar teman-teman punya perimbangan. Ya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.